Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatin Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-20 pada silsilah pembacaan kitab ini. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membaca pada halaman ke-21, yaitu penjelasan penulis tentang syirik kecil, di mana sebelumnya penulis telah menjelaskan kepada kita tentang tauhid ilahiyah, itu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yang dia adalah mengesahkan Allah Ta'ala di dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan beliau juga menerangkan bahwasanya lawan dari tauhid uluhiyah ini adalah kesyirikan. Dan beliau menjelaskan bahwasanya kesyirikan itu ada dua macam, itu syirik besar dan syirik kecil. Adapun syirik besar, maka dia adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah yang seharusnya ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala saja, seperti berdoa kepada selain Allah, seperti ini memiliki rasa takut, ibadah kepada selain Allah, mahabbah yang merupakan ibadah kepada selain Allah Ta'ala, dan lain sebagainya, di antara perkara-perkara ibadah yang harusnya ditujukan kepada Allah Ta'ala saja namun ditujukan kepada selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Nah, kemudian di sini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang syirik kecil. Maka beliau menyampaikan pertanyaan, ma huwa syirkul asgharu? Apa itu syirik kecil? Beliau menjawabnya dengan menjelaskan hal tersebut dengan mengatakan, huwa yasirur riya'i ad-dakhilu fi tahsinil amali al-muradi bihi Allahu Ta'ala. Syirik kecil itu adalah riya yang sedikit. Jadi di sini beliau rahimahullahu taala tentang syirik kecil ini beliau tidak menyebutkan satu definisi tertentu tentang syirik kecil ini, tetapi beliau langsung menjelaskannya dengan memberikan contoh-contohnya. Adapun tentang definisinya, maka para ulama telah berbeda-beda pendapat atau di dalam mengungkapkan ibarah, mengungkapkan definisi tentang syirik kecil ini. Di antara mereka ada yang menjelaskan bahwasanya syirik kecil adalah semua perbuatan yang disebutkan oleh syariat, oleh nas sebagai perbuatan syirik, tetapi dia tidak sampai pada derajat syirik besar. Kemudian ada juga yang menjelaskan tentang syirik kecil ini dengan definisi bahwasanya syirik kecil adalah segala sesuatu perantara yang bisa menghantarkan kepada syirik besar, maka ini merupakan syirik kecil, dan lain sebagainya di antara definisi-definisi dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan kebanyakan para ulama rahimahumullah ta'ala adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh di sini, ini menyampaikan atau menjelaskan tentang syirik kecil ini dengan menyebutkan contoh-contohnya. Maka beliau di sini mengatakan huwa yasirur riya. Syirik kecil itu adalah, contohnya adalah yasirur riya, yaitu syirik riya yang sedikit. Yasirur riya, riya yang sedikit, ad-dakhilu fi tahsinil amali, yang masuk di dalam sikap atau perbuatan memperbagus amalan, al-muradi bihi Allahu Ta'ala, yang amalan tersebut sesungguhnya diniatkan atau ditujukan untuk Allah Ta'ala saja. Ini merupakan syirik kecil, yaitu riya yang sedikit. Di sini beliau menyebutkan riya dengan kalimat yasirur riya, riya yang sedikit, karena pada hakikatnya riya itu adalah melakukan suatu amalan, yaitu amalan ibadah, dengan tujuan agar orang lain melihat dirinya dan agar mereka memuji dirinya dengan amalan ibadah tersebut. Yang mana riya ini, para ulama menjelaskan riya ini bisa terjadi pada amalan-amalan, dan juga bisa terjadi pada keyakinan-keyakinan atau i'tiqad. Maksudnya adalah apabila riya itu terjadi pada keyakinan, pada pokok-pokok agama, seperti seseorang yang menampakkan kepada orang lain dirinya sebagai seorang yang muslim, menampakkan dirinya sebagai orang yang mukmin,
namun pada hakikatnya di dalam hatinya itu dia tidaklah mukmin, tidaklah termasuk orang yang beriman, bahkan dia itu orang yang kafir, maka ini adalah riya yang termasuk syirik besar. Dan ini adalah riyanya orang-orang munafik. Riyanya orang-orang munafik yang mereka menampakkan amalan-amalan mereka itu agar dilihat oleh manusia, ya, sebagai bentuk tipuan mereka kepada manusia, seakan-akan mereka termasuk bagian dari kaum muslimin. Maka riya ini termasuk syirik besar, ya, termasuk syirik besar yang mengeluarkan pelakunya tentu saja dari Islam. Adapun riya yang menjangkiti ini perbuatan, itu bukan dalam masalah pokok-pokok agama, tetapi dalam rincian-rincian perbuatan, seperti misalnya riya di dalam melaksanakan sholat, riya di dalam melaksanakan ibadah, sedekah dan seterusnya. Maka inilah yang dimaksud dengan yasiru riya, riya yang sedikit, yang dia termasuk syirik yang kecil, termasuk syirik yang kecil. Artinya apabila ada seseorang yang memang dia itu beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan orang yang munafik, tetapi dalam satu perbuatannya dia melaksanakan amalan dengan niatan agar dilihat oleh orang lain sehingga mendapatkan pujian orang lain, maka amalan tersebut telah terjangkiti riya yang kecil atau riya yang sedikit, yang dia termasuk syirik kecil. Nah, dan inilah yang dimaksud dengan yasiru riya di sini, yaitu riya yang termasuk syirik kecil, yaitu seseorang memperbagus amalannya yang ditujukan untuk Allah Ta'ala karena dia melihat orang lain atau karena ingin dilihat oleh orang lain untuk mendapatkan pujian mereka. Nah, qala Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Penulis menyampaikan firman Allah Ta'ala yang ini menjadi dalil akan riya itu sebagai syirik, yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, "faly'amal 'amalan shalihan," maka hendaknya dia melakukan amalan yang saleh, "wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada," dan hendaknya dia tidak menyekutukan seseorang pun dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, maka mereka mengatakan bahwasanya kalimat wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, bahwasanya orang tersebut yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, ya, dia tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup ini syirik besar dan juga syirik kecil, yang diantaranya adalah riya. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu." Perkara yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian, ya, mengenai kalian adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Hadis ini sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki, disebutkan bahwa ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah taala dan juga Al-Baghawi rahimahullah taala dari Amr ibn Abi Amr, dari Asim bin Umar ibn Qatadah dan seterusnya, ya. Yang mana dalam hadis ini sangat jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asyirkul asghar, adanya syirik yang disebut dengan syirik kecil, dan itu merupakan perkara yang sangat dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai umat ini. Fasu'ila anhu, lalu beliau ditanya tentang syirik kecil tersebut. Faqala ar-riya'u, maka beliau mengatakan dia adalah riya, ya, perbuatan riya, melakukan satu amalan, ya, agar dilihat oleh orang lain untuk mendapatkan pujian mereka. Tsumma fassarahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjelaskan riya tersebut dengan ucapannya, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Itu seseorang, ya, berdiri melaksanakan salat, lalu dia itu memperbagus salatnya dikarenakan dia melihat, yaitu ada orang lain yang melihat dirinya, ya. Seseorang yang awalnya salat, ya, lillahi tabaraka wa taala, kemudian ketika dia merasa ada orang lain yang melihat dia, ya, memperhatikan salatnya, maka dia
tiba-tiba memperbagus salatnya dikarenakan ada orang yang melihat dia dengan tujuan agar dia mendapatkan pujian dari orang tersebut. Maka inilah riya. Inilah riya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ketika menjelaskan tentang bahaya riya ini, mereka juga memasukkan di sana adalah as-sum'ah. Ya, as-sum'ah yang dia semisal dengan riya. Hanya saja kalau riya itu adalah melakukan suatu amalan agar dilihat, maka sum'ah itu adalah melakukan suatu amalan agar didengar oleh orang lain. Ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang bisa didengar oleh orang lain agar mendapatkan pujian mereka, maka ini adalah sum'ah. Nah, dan itu pun termasuk bagian dari syirik kecil. Kemudian beliau mengatakan, wa min dzalika al-halifu bi ghairillahi, dan di antaranya, yaitu di antara syirik kecil tersebut adalah al-halifu bi ghairillahi, bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Kal halifi bil aba'i wal andadi wal ka'bati wal amanati wa ghairiha, seperti bersumpah dengan orang tua, dengan nenek moyang kita, wal andadi dengan tandingan-tandingan Allah Ta'ala, wal ka'bati bersumpah dengan Ka'bah, bersumpah dengan amanah dan yang selain itu. Maka bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala atau dengan selain sifat-sifat Allah Ta'ala, maka itu termasuk kesyirikan kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andadi, janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian dengan menyebutkan nenek moyang kalian, wala bi ummahatikum, jangan pula dengan ibu-ibu kalian, wala bil andadi, tidak pula dengan tandingan-tandingan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqulu wal ka'bati walakin qulu wa rabbil ka'bati, janganlah kalian mengatakan demi Ka'bah, tetapi ucapkanlah demi Rabbnya Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Jadi ini merupakan kebiasaan jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mereka mengagungkan Ka'bah ketika mereka ingin menegaskan suatu perkataan yang mereka ucapkan, maka mereka bersumpah dengan menyebutkan Ka'bah, demi Ka'bah, demikian dan demikian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian mengucapkan demi Ka'bah, tetapi ucapkanlah wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu illa billah, janganlah kalian bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bil amanati falaysa minna, barang siapa yang bersumpah dengan amanah, maka dia tidak termasuk golongan kita. Ini merupakan ancaman dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya sumpah dengan amanah atau dengan selain nama Allah Ta'ala merupakan salah satu dosa besar, ya, salah satu di antara dosa yang besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan atau mengancam bahwasanya orang tersebut laisa minna, bukan termasuk golongan kita, yaitu golongan kaum muslimin. Walaupun kalimat ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama, dia tidak melazimkan orang yang mengucapkan sumpah dengan amanah, tidak melazimkan dia keluar dari Islam, karena yang dimaksud di sini adalah ancaman bahwasanya orang tersebut telah melakukan dosa yang sangat besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Ta'ala, maka dia telah kufur atau berbuat syirik. Dia telah berbuat kufur atau berbuat syirik. Wa fi riwayatin wa asyraka, dalam riwayat yang lain disebutkan bukan dengan atau tetapi dan, yakni dia telah berbuat kufur dan berbuat syirik. Nah, di sini perlu kita fahami kenapa sumpah dengan selain nama Allah Ta'ala merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala bahwasanya yang dimaksud dengan sumpah, definisi sumpah, pengertian sumpah adalah sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, taukidus syai'i bi dzikri mu'azzamin. Yang namanya sumpah adalah taukidus syai' bi dzikri mu'azzam, yaitu menegaskan, yaitu menguatkan sesuatu atau menegaskan sesuatu dengan menyebutkan zat yang diagungkan. Ya, saya ulangi lagi, al-halif ataupun sumpah adalah taukidus syai'i bi dzikri mu'azzamin, menegaskan sesuatu dengan menyebutkan zat yang diagungkan. Dan tentu saja seorang hamba, seorang manusia
semestinya dia hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya dia hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menjadikan sumpahnya itu dengan nama selain Allah taala, berarti dia telah mengagungkan selain Allah taala dalam ucapan sumpahnya tersebut, dan ini merupakan kesyirikan. Karena ta'zim adalah haqqun khasun billahi tabaraka wa ta'ala. Pengagungan adalah hak yang harus ditujukan untuk Allah Ta'ala saja. Maka sumpah dengan selain nama Allah Ta'ala, dia termasuk kesyirikan. Kemudian para ulama rahimahumullah Ta'ala menjelaskan bahwasanya sumpah dengan selain nama Allah Ta'ala di sini adalah kesyirikan yang masuk dalam syirik kecil. Kenapa? Karena hal itu terjadi pada lafaz yang tidak sampai pada hati. Ya, artinya ketika seseorang bersumpah dengan menyebutkan sesuatu selain Allah Ta'ala, maka dalam lafadznya tersebut dia telah mengagungkan selain Allah Ta'ala, tetapi tidak melazimkan bahwasanya hatinya itu mengagungkan sesuatu tersebut sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka semata-mata hanya bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala dengan lafadz saja, maka ini termasuk syirik kecil. Akan tetapi, ya, ini yang perlu diperhatikan, apabila seseorang bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala, ya, lalu hatinya ternyata dia memiliki pengagungan dalam hatinya tersebut, mengagungkan yakni zat yang dia gunakan untuk bersumpah tersebut sebagaimana pengagungannya kepada Allah Ta'ala, ya, dalam hatinya memiliki keyakinan keagungan zat yang dijadikan untuk sumpah tersebut sebagaimana keagungan Allah Ta'ala, maka jatuh padanya syirik besar. Ini sumpahnya tersebut tidak hanya syirik kecil tetapi jatuh syirik besar. Kapan itu? Ketika hatinya itu menyertai lisannya di dalam mengagungkan zat yang digunakan untuk bersumpah tersebut. Jadi hatinya meyakini akan keagungan zat tersebut sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh menjelaskan lagi, wa minhu qauluhu ma sya'allahu wa syi'ta. Dan di antara syirik kecil itu adalah ucapan ma sya'allahu wa syi'ta. Ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah dan engkau kehendaki. Ini apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang engkau kehendaki. Ya. Nah, di sini terdapat kesyirikan dalam lafaz juga, yaitu menyekutukan seseorang manusia yang disebutkan dalam lafaz ini dengan engkau wasyita, engkau kehendaki, ya, kehendak manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disamakan, disetarakan, disejajarkan dengan kalimat dan, ya, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Nah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala dzalik aj'altani lillahi niddan bal ma syaa Allah wahdah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang mengucapkan kalimat itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aj'altani lillahi niddan, apakah engkau telah menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah taala? Bal ma syaa Allah wahdah, bahkan ucapkanlah masya Allahu wahdah, masya Allah saja, ya, ucapkanlah masya Allah saja, karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pada hakikatnya adalah ini terjadi dengan masyiah Allah Ta'ala saja, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Adapun kehendak manusia, yakni kehendak manusia seperti kita, kehendak hamba-hamba Allah Ta'ala, maka itu memang ada, tetapi kehendak tersebut yakni tabi'atun li masyiatillah. Kehendak manusia itu mengikuti masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak manusia bukanlah kehendak yang mustaqillah, bukanlah kehendak yang berdiri sendiri, ya, yang di luar kehendak Allah Ta'ala. Manusia bisa berkehendak, tetapi terjadinya sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kepada sesuatu kecuali apabila Allah Ta'ala menghendakinya. Maka antara kehendak manusia dengan kehendak Allah Ta'ala tidaklah sejajar, tidaklah setara, sehingga tidak benar dikatakan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki, karena dalam kalimat ini mengesankan adanya kesejajaran atau kesetaraan antara kehendak manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang benar nanti akan diterangkan pada pertanyaan selanjutnya adalah kita boleh mengatakan masya Allahu thumma syi'ta, ya, apa yang Allah kehendaki kemudian engkau kehendaki. Nah, wa minhu qawlu laula Allahu wa anta. Dan di antaranya adalah ucapan laula Allahu wa anta. Seandainya bukan karena Allah dan bukan karena engkau. Nah, di sini juga ada
penyamaan antara manusia dengan Allah Ta'ala dalam lafaz ini. Wa ma li illallahu wa anta, dan tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau. Juga perkataan wa ana dakhilun 'ala Allahi wa 'alaika, yaitu aku menghadap kepada Allah dan kepadamu. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu, yaitu ucapan-ucapan yang terkandung di sana penyamaan antara manusia, penyetaraan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang hakikatnya dia merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulanun, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulanun. Janganlah kalian mengucapkan masya Allah wa syaa fulan, apa yang Allah kehendaki dan yang dikehendaki oleh fulan, akan tetapi ucapkanlah masya Allah thumma syaa fulan, ucapkanlah apa yang Allah kehendaki kemudian yang dikehendaki oleh fulan. Nah, qala ahlul ilmi wa yajuzu laula Allah thumma fulanun wa la yajuzu laula Allah wa fulan. Para ulama pun mengatakan ini dengan berlandaskan pada hadis tersebut, ya. Para ulama mengatakan boleh kita mengucapkan kalimat laulallahu thumma fulan, seandainya bukan karena Allah kemudian karena fulan, ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh mengucapkan kalimat laulallahu wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan karena si fulan. Ini ada perbedaan antara penggunaan kalimat thumma kemudian dan penggunaan kalimat wa, yaitu dan, ya. Penggunaan kalimat dan maka itu merupakan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Adapun penggunaan kalimat summa maka itu bukanlah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk memperjelas hal tersebut, Syekh di sini menyampaikan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan kalimat summa dan waw, ya. Kemudian dan kalimat dan, ya. Beliau mengatakan mal farqu bainal wawi wa summa fi hadhil alfazi. Apa bedanya antara huruf waw yang maknanya adalah dan huruf summa yang maknanya adalah kemudian, fi hadhil alfazi, dalam lafaz-lafaz ini? Maka beliau menjawab, menerangkan, li'anna al-'atfa bil wawi yaqtadhi al-muqaranata wa taswiyata, fayakunu man qala ma syaa Allah wa syi'ta qarinan masyi'atallahi qarinan masyi'atal 'abdi bi masyi'atillahi musawwiyan biha bi khilafil 'atfi bi thumma al-muqtadiyati lit-taba'iyyati. Beliau mengatakan li'anna al-'atfa, karena menggabungkan, ya, menghubungkan dua kalimat bil wawi dengan kata dan, yaqtadil muqaranata wat taswiyata, maka dia memberikan konsekuensi adanya muqaranah. Ini dua hal yang bergandengan, wat taswiyah, dan penyamaan antara dua hal tersebut, ya. Fayakunu man qala ma syaa Allah wa syi'ta, maka jadilah orang yang mengucapkan ma syaa Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, berarti dia telah qarinan, telah menggandengkan masyiatul abdi bi masyiatillah, yaitu kehendaknya hamba dengan kehendaknya Allah Ta'ala, musawwiyan biha, dan menyamakan kehendak tersebut. Ini dengan mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, artinya dia menggandengkan kehendak hamba dengan kehendak Allah dan menyamakan dua kehendak tersebut. Maka ini merupakan persekutuan, ya, merupakan persekutuan, yaitu kesyirikan dalam lafaz, dalam menyebutkan tentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi khilafil 'atfi bi summa, berbeda dengan ini penghubungan kalimat dengan summa, dengan kalimat dengan kata summa kemudian, ya, al-muqtadiyati lit-taba'iyyah, yang memberikan konsekuensi taba'iyyah, yaitu pengikutan. Artinya kalimat yang datang setelah summa itu mengikuti kalimat yang datang sebelum summa. Nah, beliau menjelaskan, faman qala ma syaa Allahu thumma syi'ta faqad aqarra bi anna masyiatal 'abdi tabi'atun li masyiatillahi ta'ala la takunu illa ba'daha. Maka orang yang mengucapkan ma syaa Allahu thumma syi'ta, orang yang mengucapkan apa yang Allah kehendaki kemudian engkau kehendaki, faqad aqarra, berarti dia telah mengakui bahwasanya masyiatul 'abdi, kehendaknya hamba itu tabi'atun li masyiatillah, mengikuti kehendaknya Allah Ta'ala.
la takunu illa ba'daha, tidaklah ada masyiah hamba tersebut, ya, tidaklah ada kehendak hamba tersebut illa ba'daha, kecuali setelah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kehendak hamba itu tidaklah berdiri sendiri. Maknanya kehendak hamba itu tidak berdiri sendiri yang bisa menandingi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki A misalkan, sedangkan si makhluk, si hamba menghendaki B, ya, kemudian kok bisa terwujud kehendak B tanpa kehendak Allah taala, maka ini tidak mungkin. Bahkan kehendak hamba itu bisa terjadi karena adanya kehendak Allah taala juga. Dan tidak mungkin kehendak hamba itu ini keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak hamba ini pada hakikatnya dia mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, tabi'atun li masyiatillah. Sehingga di sini kita harus menghindari ucapan dan, ya, menghindari ucapan dan dalam menyebutkan antara kehendak Allah dengan kehendak hamba. Tidak boleh kita mengatakan apa yang Allah kehendaki dan apa yang dikehendaki oleh hamba. Akan tetapi boleh kita mengucapkan apa yang Allah kehendaki kemudian dikehendaki oleh hamba. Nah, kama qala ta'ala, dan ini yaitu tentang masalah kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah taala, sebagaimana Allah firmankan, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah, dan tidaklah kalian bisa berkehendak terhadap sesuatu illa ay yasha Allahu, kecuali apabila Allah taala menghendakinya. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Insan ayat nomor 30. Wa kadzalikal baqiyatu, dan demikian pula yang lainnya atau yang sesudahnya atau yang lainnya, yaitu maksudnya di sini adalah tentang perkataan laulallahu wa fulan. Maka tidak dibolehkan ucapan tersebut ini seandainya bukan karena Allah dan karena fulan, tetapi yang benar adalah seandainya bukan karena Allah kemudian karena fulan. Maka demikian pula ketika kita menyebutkan ini sebuah nikmat yang kita dapatkan, yang tentu saja nikmat itu seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikannya melalui perantaraan hamba, maka dalam menyebutkan nikmat tersebut kita tidak boleh ini menyamakan ini kebaikan hamba tersebut dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita mengatakan ini atas berkat ini rahmat Allah taala dan ini kebaikan Anda, ya, atas berkat nikmat Allah taala dan kebaikan Anda. Seakan-akan kita menyamakan antara kebaikan manusia dengan nikmat Allah taala. Tetapi hendaknya kita mengatakan ini adalah atas nikmat Allah taala, atas rahmat Allah taala, atas pertolongan Allah taala semata. Kemudian ini karena pertolongan Anda, karena kebaikan dari Anda. Yang seperti ini maka hendaknya kita ucapkan dengan kalimat kemudian. Karena nikmat kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada kita itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seandainya Allah taala tidak memberikan kebaikan kepada orang tersebut untuk memberikan kebaikan kepada kita, maka tidak akan terjadi kebaikan orang tersebut kepada kita. Maka kita ucapkan dengan kalimat kemudian, atas berkat pertolongan Allah taala, kemudian pertolongan fulan dan fulan, maka saya bisa melaksanakan ini dan itu. Inilah yang hendaknya kita ucapkan dalam kalimat-kalimat yang kita ucapkan yang berkaitan dengan masalah tauhid ini, agar kita bisa menghindari kesyirikan-kesyirikan yang besar ataupun yang kecil. Baik, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.